Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, berkat rahmat dan hidayahnya, kita dapat berkumpul pada hari ini untuk melakukan pelatihan. Saya Tia Anissa sebagai moderator pada hari ini dan memandu jalannya acara pada hari ini. Adapun rangkaian kegiatan yang akan kita lakukan pada hari ini adalah yang pertama yaitu pembukaan, perkenalan, penyampaian materi, ice breaking, tanya jawab, penyampaian kesimpulan, sesi foto dan penutupan. Sebelum memulai sesi perkenalan, adapun tata tertib yang harus ditaati oleh peserta, yaitu peserta wajib menyalakan kamera saat pelatihan sedang berlangsung. Peserta wajib mematikan mikrofon saat pemateri sedang menyampaikan materi. Selanjutnya yaitu sesi perkenalan. Mungkin perkenalan dari pematerinya dulu kali ya. Dari Shalfa mungkin bisa perkenalan, sebutin nama, terus asalnya dari mana. Aku Shalfa di Universitas Buana Yogyakarta. Next. Lanjut ke Kiki. Nama aku Rizky Nuresya Pratiwi, aku dari Universitas Mercubuana Yogyakarta. Iya, mungkin. Namaku Alfian Adawi, saya dari mahasiswa Universitas Mercubuana Yogyakarta. Dan saya sendiri, Listia Anissa dari mahasiswa Mercubuana Yogyakarta. Terus kita lanjut ke peserta ya. Mungkin bisa dimulai dari Alexander Salu. Baik, selamat malam rekan-rekan. Sebelumnya saya minta maaf karena belum bisa open cam karena mesti di jalan. Nanti kalau udah sampai mungkin bisa saya open cam. Perkenalkan, nama saya Alexander Salu dari mahasiswa psikologi Universitas Mercubuana Yogyakarta. Terima kasih. Lanjut ke Asad Habibur Rahman. Ya, selamat malam teman-teman semua. Nama saya Sadrif Habibur Rahman, saya dari Universitas Jana Badra, Yogyakarta. Terima kasih. Lanjut ke Atika Fahira. Baik, selamat malam untuk semuanya. Saya Tika Fahira. Saya adalah mahasiswa Universitas Mercubuana Yogyakarta. Salam kenal semuanya. Ke siapa lagi ya? Axel Saklino. Mungkin bisa perkenalkan dirinya. Oke, perkenalkan nama saya Axel dari Universitas Gajah Mada. Sekian, terima kasih. Terus ke Dila Amama. Baik, perkenalkan nama saya Siti Fadila M. Amama dari Universitas Mercubuana Yogyakarta. Terima kasih. Lanjut ya ke Mita
Nita? Oke, baik. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lama Latkau, saya dari Universitas Mercubuana Yogyakarta. Terima kasih. Lanjut ke Syarif Bagus Aditya. Ya, perkenalkan, nama saya Syarif Bagus Aditya, asal dari Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Dan yang terakhir, Yusuf Syakir. Ada Yusuf Syakir. Kenalin, nama saya Yusuf Syakir dari mahasiswa Teknik Informatika STT Watu Kencana. Oke, berhubung sesi pembukaan dan perkenalan telah dilaksanakan, maka lanjut ke sesi selanjutnya, yaitu pemaparan materi. Bagi pemateri, saya persilahkan untuk memaparkan materinya. Kepada pemateri, waktu dan tempat saya persilahkan. Di sini aku mau ngejelasin tentang definisi burnout, yaitu ada kondisi emosional di mana seseorang merasa lelah dan jenuh secara fisik dan emosional yang disebabkan oleh intensitas tugas yang berlebihan, namun kaku dan sebuah reaksi penarikan diri secara psikologis dari mahasiswa di mana seseorang mahasiswa menjadi tidak menjalankan tugas dengan baik sebagai akibat dari tuntutan emosional atau stres belajar yang dialaminya. Di sini juga dijelaskan bahwa burnout merupakan sindrom psikologis yang terdiri dari atas 3 dimensi, yaitu kelelahan emosional, depresionalisasi, dan penurunan prestasi pribadi maupun rendahnya penghargaan terhadap diri sendiri dalam melakukan tugas sehari-hari. Next. Kemudian saya akan membacakan tentang aspek-aspek burnout. Yang pertama ada kelelahan emosional, yaitu perasaan lelah dan letih di tempat kerja. Maksudnya ini ketika seseorang mengalami exhaustion, maka mereka akan merasakan energinya seperti terkuras, habis, dan ada perasaan kosong yang tidak dapat teratasi lagi. Yang kedua ada depersonalisasi, yaitu pengembangan perasaan sinis dan tak berperasaan terhadap orang lain. Maksudnya adalah proses penyeimbangan antara tuntutan pekerjaan dan kemampuan individu. Yang ketiga ada penurunan pencapaian prestasi pribadi, yaitu biasanya ditandai dengan perasaan tidak puas terhadap diri sendiri, pekerjaan, bahkan terhadap kehidupan. Maksudnya ini adalah penurunan pencapaian prestasi pribadi yang disebabkan oleh perasaan rasa bersalah telah melakukan dampak negatif kepada orang lain. Terima kasih. Selanjutnya ada fakta-fakta tentang burnout. Yang pertama, stres berpengaruh pada lahirnya sindrom burnout. Yang kedua, burnout adalah gangguan terhadap mental. Jika kamu memiliki rasa kecewa terhadap pekerjaan yang dimiliki, bisa diprediksi hal itu adalah tahap awal burnout. Yang keempat, ada faktor burnout bisa terjadi secara individu maupun pribadi. Tidak ada teknik penyembuhannya, namun ada cara untuk menanganinya. Siapa? Siapa? Lanjut.
Aku jelasin lebih lanjut lagi ya tentang fakta-fakta burnout-nya. Kalau stres berpengaruh pada lahirnya sindrom burnout, itu dalam kasusnya stres jauh lebih dalam ketimbang hanya menimbulkan gejala seperti tangan berkeringat dan berdetak. Kalau misalnya ada burnout gangguan terhadap mental, itu sebuah kondisi kelelahan terhadap emosi, mental, fisik yang tercipta akibat stres berlebihan yang berkepanjangan. Hal ini terjadi ketika kamu merasa kelelahan atau tidak memenuhi tuntutan yang diberikan. Kemudian, jika kamu memiliki rasa terhadap pekerjaan, tahap pertama dari penderita burnout ini, kamu akan merasakan stres emosional dan mulai merasa kecewa terhadap pekerjaan yang kamu miliki. Kemudian, fakta burnout yang terjadi secara individual maupun pribadi yang disebabkan karena rendah diri, pemikiran idealis, ekspektasi terlalu tinggi, sehingga burnout bisa didapat jika pekerjaan yang dilakukan terasa berat hingga perubahan sistem yang terlalu sering. Kemudian, teknik penyembuhan namun ada penanganannya. Jadi burnout ini nggak ada teknik penyembuhannya, tapi cuma ada cara penanganannya. Disebabkan karena beban pekerjaan yang tak mampu ditanggung, karena itu belajar dengan efektif adalah salah satu cara penanganannya. Membuat to-do list offline di sejumlah media sosial serta meluangkan waktu untuk merelaksasi bisa menghindarkan kamu dari burnout. Kemudian aku akan jelasin tentang faktor-faktor yang mempengaruhi burnout. Burnout muncul dari adanya stres yang berkepanjangan, sehingga banyak faktor yang mempengaruhi burnout sering dikaitkan dengan munculnya stres. Ada 2 faktor, yaitu faktor eksternal sama faktor individu. Jadi faktor eksternalnya ada 2 ya, lingkungan kerja, psikologis yang kurang baik, kurangnya kesempatan promosi, imbalan yang diberikan pekerjaan tidak mencukupi, kurangnya dukungan sosial dari atasan, pekerjaan yang monoton. 2 faktor internetnya itu usia, jenis kelamin, harga diri, dan karakteristik. Kalau dijelasin lebih lanjut, itu ada faktor situasional, yaitu job characteristic. Banyak penelitian yang menyatakan bahwa burnout adalah akibat dari kelebihan beban kerja, di mana terlalu banyak pekerjaan yang harus diselesaikan dalam satu waktu dan terjadi terus-menerus. Kemudian ada okupasional karakteristik. Pekerjaan dengan peran yang ambigu mempunyai kontribusi besar pada stres dan burnout. Adanya konflik peran merupakan faktor yang dapat menimbulkan burnout. Konflik peran ini muncul karena job desk atau tuntutan pekerjaan tidak sesuai dan bertentangan dengan apa yang menjadi peran utama. Organisasi karakteristik, yaitu burnout akan dapat dipengaruhi oleh budaya organisasi, gaya kepemimpinan atasan, itu berpengaruh pada kelelahan emosi yang dapat berlanjut pada terjadinya burnout. Kemudian ada faktor individu, yaitu demografi karakteristik yang berhubungan dengan usia, jenis kelamin, pendidikan, status perkawinan. Usia pekerjaan yang relatif muda cenderung lebih sedikit mengalami burnout karena pengalaman pekerjaan yang masih sedikit sehingga belum pengalaman menghadapi burnout. Terus kedua, personality karakteristik seorang dapat mempengaruhi kecenderungan burnout. Biasanya cara ini mengatasi masalah yang dialami dan memiliki coping stress yang baik. Kecenderungan burnoutnya tentu semakin rendah. Kemudian ada job attitude. Setiap orang memiliki sikap dan harapan yang berbeda dalam pekerjaan. Seseorang dengan harapan yang terlalu tinggi akan membuat seseorang terlalu kerja keras sehingga menimbulkan stres berkelanjutan yang menyebabkan burnout. Oke, makasih. Kemudian saya akan membacakan tentang ciri-ciri orang yang burnout. Yang pertama itu adalah hilangnya semangat bekerja dan kelelahan. Maksudnya adalah salah satunya tetap bekerja tanpa adanya semangat dan itu dapat menguras banyak energi sehingga memicu kelelahan. Yang kedua ada benci dengan pekerjaan yang digeluti. Maksudnya ini burnout bisa menyebabkan stres dan frustasi saat bekerja. Dan ia membuat seseorang tuh menjadi sulit berkonsentrasi, merasa tidak kompeten, terbebani, dan akhirnya membenci pekerjaan yang sedang ia geluti. Yang ketiga ada semangat menurun.
Maksudnya hal ini dipicu oleh hilangnya minat terhadap pelajaran yang sedang digeluti, sehingga hasil yang didapat menjadi kurang memuaskan. Kemudian ada mudah marah, yaitu orang yang mengalami burnout itu cenderung sangat mudah marah, apalagi jika semuanya tidak berjalan sesuai dengan ekspektasinya. Kemudian ada menarik diri dari lingkungan sosial. Maksudnya stres dan frustasi akan pekerjaan membuat penderita burnout bersikap sinis dan bersikap bodoh amat terhadap orang-orang yang bekerja dengan mereka. Kemudian yang terakhir ada mudah sakit. Orang yang mengalami burnout secara berkepanjangan atau tidak dapat diatasi dengan baik membuat imunitas tubuh menurun sehingga memudahkan mereka untuk terkena penyakit. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik burnout. Itu ada 4 poin ya. Yang pertama tuh kelelahan fisik, kelelahan emosional, kelelahan mental, rendahnya penghargaan terhadap diri sendiri. Untuk penjelasannya lebih lanjut, yaitu karakteristik burnout menurut mungkin tokoh ada Baron dan Greenberg dalam Rahman 2007, yaitu kelelahan fisik yang ditandai dengan serangan sakit kepala, mual, susah tidur, dan kurangnya nafsu makan. Ada kelelahan emosional ditandai dengan depresi, perasaan tidak berdaya, perasaan terperangkap tugasnya, mudah marah, serta cepat tersinggung. Kelelahan mental ditandai dengan bersikap sinis terhadap orang lain, bersikap negatif terhadap orang lain, cenderung merugikan diri sendiri. Tugas, organisasi, dan kehidupan pada umumnya. Rendahnya penghargaan terhadap diri sendiri, misalnya ditandai dengan tidak pernah puas terhadap hasil kerja diri sendiri, merasa tidak pernah melakukan sesuatu yang memuaskan. Untuk penderita yang tidak tertarik lagi akan kegiatan yang dikerjakannya, yaitu yang pertama ada kelelahan fisik, dicirikan seperti sakit kepala, demam, sakit punggung, tegang pada otot leher dan bahu, sering flu, susah tidur, letih yang kronis. Kelelahan emosi dicirikan seperti rasa bosan, mudah tersinggung, sinisme, suka marah, gelisah, putus asa, sedih, bahkan tertekan dan tidak berdaya. Kelelahan mental biasanya dicirikan seperti acuh, tak acuh pada lingkungan, sikap negatif terhadap orang lain, konsep diri yang rendah, putus asa dengan jalan hidup, dan merasa tidak berharga. Terima kasih. Kemudian lanjut, di sini aku akan jelasin tentang tips-tips mengatasi burnout. 1. Buatlah prioritas pekerjaan dari yang penting ke kurang yang penting. Dengan begitu Anda tahu kerjakan terlebih dahulu sehingga energi yang terkuras tidak terlalu banyak. 2. Kurangi atur pola pikir dan bersikap realistis sehingga kamu dapat menurunkan ekspektasi terhadap pekerjaan yang tengah dikerjakan. Dengan begitu kecemasan dan stres di tempat kerja dapat berkurang. Selain itu jangan lupa untuk memberi apresiasi terhadap diri sendiri atas prestasi yang pernah kamu capai. Kemudian coba ceritakan apa yang kamu rasakan kepada orang-orang terdekat yang dapat kamu percaya meski tidak terlalu mendapatkan solusi. Cara ini dapat membantu melepaskan emosi dan mengurangi stres pekerjaan. Kemudian jaga keseimbangan hidup dengan baik. Kamu juga perlu untuk bersantai dan melupakan pekerjaan sejenak dan pergi bersama teman-teman atau melakukan hal disukai sesuai jam kerja berakhir. Ini dapat membuat pikiran kembali jernih. Kamu siap untuk bekerja kembali keesokan harinya. Kemudian yang terakhir ada terapkan gaya hidup sehat dengan cara mengonsumsi makanan sehat, rutin berolahraga, dan tidur yang cukup. Hal-hal ini mendukung tubuh yang sehat dan pikiran yang lebih mudah terfokus sehingga menurunkan resiko terjadinya burnout.
Di sini saya akan menjelaskan tentang dimensi burnout. Di sini ada 3 poin ya tentang dimensi burnout, tentang escalation yaitu kelelahan menyebabkan seseorang merasakan hal-hal secara lain yang berlebihan, baik secara emosional dan fisik. Yang kedua ada kristem yaitu sinisme, perasaan sinis akan membuat orang mengambil sikap yang dingin dan berjarak terhadap tugas dan orang-orang di sekitarnya. Yang ketiga ada ketidakefektifan, perasaan tidak efektif sama halnya dengan merasa semakin tidak mampu. Untuk penjelasan lebih detailnya itu ada beberapa poin. Yang pertama tentang kelelahan, yang menyebabkan seseorang merasa hal-hal lain secara berlebihan, baik secara emosional dan fisik. Perasaan yang tidak timbul itu seperti merasa kering, dimanfaatkan, dan tidak dapat bersantai dan kembali fit. Ketika bangun pagi, contohnya seperti lelah. Ketika pergi ke tempat tidur, kelelahan akan membuat individu merasa kekurangan energi untuk menghadapi tugas atau orang lain. Kelelahan tersebut bereaksi yang pertama terhadap stres dari tuntutan tugas dan perubahan besar. Kelelahan emosional yang dijelaskan merupakan perasaan seluruh tubuh habis digunakan. Untuk sinisme, yaitu perasaan yang akan membuat orang mengambil sikap yang dingin dan berjarak terhadap tugas dan orang-orang di sekitarnya. Perasaan tersebut meminimalisir keterlibatan mereka di tempat kerja dan bahkan melupakan cita-cita mereka. Di satu sisi, sinisme merupakan upaya untuk melindungi diri dari kelelahan dan kekecewaan. Merasa lebih aman untuk menjadi acuh tak acuh, terutama ketika masa depan tidak pasti atau menganggap hal-hal tidak akan berhasil. Tapi berpandangan negatif dapat menghancurkan kesejahteraan dan kapasitas seseorang untuk bekerja secara efektif. Ketidakefektifan merupakan perasaan tidak efektif sama halnya dengan merasa semakin tidak mampu. Setiap tugas baru tampaknya terlalu besar, dunia dirasa bersekongkol melawan setiap upaya membuat kemajuan. Menyepelekan apa yang ingin dicapai, kehilangan kepercayaan dalam kemampuan untuk membuat perbedaan. Dan karena kehilangan kepercayaan diri sendiri itu berdampak pada orang lain yang akan kehilangan kepercayaan padanya. Ada burnout memiliki 4 dimensi, yaitu kesimpulannya ditandai dengan kehaluan gangguan fisik seperti sakit kepala, mual, selalu merasa letih, dan diikuti dengan perubahan pola makan dan tidur. Kelelahan emosional ditandai dengan perasaan cemas, depresi, frustasi, mudah tersinggung, temperamen buruk tanpa alasan yang jelas. Kelelahan mental ditandai dengan munculnya sikap sinis terhadap klien, selalu berpikiran negatif pada orang lain, dan memandang buruk diri sendiri. Nah, gimana nih teman-teman? Dari materi yang sudah disampaikan, apakah sudah jelas? Sudah jelas. Jelas. Mungkin saya ingin menambahkan sedikit ya. Mungkin tadi untuk buat pemateri dari teman-teman ya perwakilan dari anggota saya, untuk mungkin tadi sedikit banyak gangguan jaringan yang mungkin nge-lag, jadi mohon maaf ya teman-teman, mungkin kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Sebelum masuk ke sesi tanya jawab dan selagi teman-teman menyiapkan pertanyaannya, kita ice breaking dulu ya, buat nge-refresh otak bentar, oke? Gimana? Oke. Mungkin untuk biar teman-teman tertarik, dari ice breaking kita mungkin ada untuk hadiahnya atau gift-nya atau gimana Kak? Untuk hadiahnya, Aku mau ngomong ya gimana Syafa? dulu, nanti jelas.
Oh, itu Kiki belum jelasin kesimpulannya. Habis ice breaking. Ya udah Kiki Ya, boleh. maaf ya teman-teman, mungkin ya kesimpulannya belum dijelaskan. Sabar ya untuk bahas soal hadiah. Bentar dulu, kita mungkin bahas kesimpulannya dulu. Baiklah, mohon maaf, saya pikir setelah ice breaking membaca kesimpulannya. Jadi akan saya jelaskan kesimpulan dari burnout ini adalah suatu kondisi maupun reaksi-reaksi yang dialami individu dalam melaksanakan tugas-tugasnya yang ditandai dengan adanya kelelahan emosional, depersonalisasi, dan perasaan rendah diri yang ditunjukkan pada menurutnya prestasi diri dalam belajar. Kejenuhan belajar adalah di mana kondisi emosional dan fisik seseorang yang tidak dapat memproses informasi-informasi atau pengalaman baru karena tekanan sangat mendalam yang berkaitan dengan belajar sehingga tidak bersemangat untuk melakukan aktivitas belajar sehari-hari. Seseorang siswa yang mengalami kejenuhan belajar merasa seakan-akan pengetahuan dan kecakapan yang diperoleh dari belajar tidak ada kemajuan sama sekali. Tetapi dalam rentang waktu tertentu saja, misalnya seminggu, sedikit siswa yang mengalami rentang waktu yang membawa kejenuhan itu berkali-kali dalam satu periode belajar tertentu. Baik, terima kasih. Oke, makasih Kiki. Sebelum ice breaking-nya mulai, yang belum nyalain kamera, nyalain dong. Yuk. Kita sesi foto aja bentar yuk buat teman-teman. Minta waktunya dong, sebentar aja. Udah pada nyalain kamera belum? Udah, Kak. Yang lain guys, nggak apa-apa, jangan malu. Siapa tahu dapet jodoh kan. Ketentuan ice breaking-nya bakal disampaikan oleh Shalfa. Shalfa. Ketentuan ice breaking-nya, bentar ya. Jadi kita itu gambar gitu. Nanti gambarnya kita taruh di PPT, jadi nanti kita pas tebak gambar cuma dikasih 20 detik. Yang paling cepat dan yang paling banyak ngejawab dikasih uang. Mau berapa? Maksudnya 50.000. Izin bertanya Kak, 50.000 ini untuk satu pemenang atau bagaimana ya? Satu pemenang. Gimana? Satu pemenang. Satu pemenang aja deh. Nanti cepet-cepetan. Panitia ikut bergabung atau tidak ya? Enggak, oke siap. Nanti cara jawabnya gimana nih? Itu ya, cepet-cepetan. Cepet-cepetan ngomong aja. Jangan deh, nanti tabrakan. Cepet-cepetan nulis di kolom komentar ya. Oke, Kak.
Ya, Ki, mulai Ki. Tar dulu Ki. Iya, kenceng mama. Bentar ya. Ya udah Ki, mulai Ki. Ayo yang bisa. Lanjut. Ya, Sabir. Dulu ya. Lanjut Ki. Ini balas. Hai lalat. Itu. Sakit lagi. Lanjut Ki. Lagi. Lanjut. Alas kaki. Wih, dia tahu jawabannya bagaimana nih? Lanjut Ki. Lanjut Ki. Agak susah ya ini. Ayo dong yang lain, masa cuma itu aja yang jawab. Minta uang. Oh iya, Min. Minta uang, benar-benar. Benar-benar. Lanjut Ki. Cowok IQ-nya cerdas-cerdas Tegangan ini. listrik, tegangan Tegangan listrik. listrik. dalam. Salah. Hah? Tenaga listrik. Oh, tenaga listrik. Astaga, salah. Lanjut Ki. Obat nyamuk. Lanjut. Gila. Mari makan. Mari makan. Tarik. Lanjut Ki. Iga bakar. Saiful. Di kolom komentar dong. Udang rebus. Atau di kolom komentar atau di ini, dari tadi saya pakai mic lagi ngomongnya nih. Kolom komentar. Itu kayak Yusuf tuh, cuma dia banyak banget. Kalah berarti nih, dari tadi pakai ini. Enggak, tapi si Yusuf tuh kalah cepet sama si Alex. Sekarang di kolom komentar ya. Oh iya kah? Oke. Ayo. Potongan harga. Bukan. Capek ngetik. Potongan harga, bukan kan? Oh benar. Benar. Alex di kolom komentar. Ini lagi jarinya lagi keseleo, jadi nggak bisa ngetik. Capek. Lanjut Ki. Ayo Dila, semangat. Arif lagi.
Jam Lanjut. pamer Syarif lagi. Lanjut Ki. Lanjut Ki. Salah. Siapa tuh tadi dulu? Syarif. Salah. Lanjut. Bisa. Alexander. Lanjut Ki. Weh. Yang tipe gak dinilai ya. Bila nih kurang cepat. Lanjut Ki. Kayaknya Syarif pro. Iya deh kayaknya. Ayo. Lanjut Ki. Gila. Ini terakhir ya. Salah. Salah Alex. Aku sayang kamu. Gila semangat. Udah. Gak usah itu Ki. Yeay, habis. Yeay. Nanti Gila. pemenangnya di PC ya sama kita. Selanjutnya sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang mau bertanya, dipersilahkan. Kak, saya mau tanya. Ya gimana? Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Syarif Bagus dari Universitas Kristen Satya Wacana. Tadi kan seperti yang sudah dibahas, burnout itu kan berarti kalau bisa disimpulkan, itu kan lebih ke arah apa ya? Dari cara kita berpikir ke diri kita sendiri, kenapa bisa terjadi seperti itu juga. Nah, berarti kan untuk orang-orang yang selalu berpikir positif itu ada kemungkinan dia lebih sedikit terkena burnout tersebut. Nah, pertanyaan saya, apakah orang-orang positif itu yang selalu berpikir positif, bisa gimana ya pertanyaan itu? Bisa membagikan memotivasi orang-orang yang terkena burnout, tapi dia udah kondisi yang parah seperti itu. Seperti itu. Terima kasih. Oke, makasih Syarif. Bagus. Yang lainnya, apakah ada pertanyaan? Saya izin bertanya, Kak. Iya, gimana? Sebutin nama sama asal. Oh ya. Perkenalkan, nama saya Axel, saya dari Bali, dari kampus Universitas Gadjah Mada. Saya ingin bertanya, tadi dijelaskan bahwa
untuk meregakan burnout adalah dengan cara melakukan aktivitas yang digemari. Pertanyaan saya adalah, mana yang lebih penting, mengistirahatkan raga yang lelah atau pikiran yang pusing? Apa? Sekian, terima kasih. Kok suaranya putus-putus, maaf. Gimana, Axel? Tadi gimana pertanyaannya? Tadi ini pertanyaan Axel, saya jelasin ya. Lebih memilih untuk mengistirahatkan raga yang lelah atau pikiran yang pusing. Itu ya kalau nggak salah. Iya benar. Ada lagi yang ingin bertanya? Saya Kak. Iya, sebutkan nama dan asal. Perkenalkan, nama saya Atika Fahira. Saya dari Universitas Mercu Buana. Saya ingin bertanya, Kak, bagaimana cara mengatasi gejala burnout yang dirasakan akibat kuliah daring, tetapi kita tidak punya support system yang baik. Itu bagaimana, Kak? Terima kasih. Oke. Satu pertanyaan lagi mungkin. Ada yang ingin bertanya lagi? Mungkin langsung aja Kak, kita jawab pertanyaan-pertanyaan yang udah ditampung. Oke. Mungkin dari para pemateri ingin menjawab pertanyaan Syarif Bagus Aditya. Itu apakah orang yang positive thinking bisa memotivasi orang yang terkena burnout parah? Untuk dari pertanyaan pertama, mungkin saya jawab ya. Kalau mungkin nanti ada kurangnya, mungkin pemateri yang lain bisa menambahkan. Tentunya sangat bisa ya, karena orang-orang mungkin yang seperti mungkin masih mempunyai pemikiran yang lemah, sering berpikiran negatif, itu tentunya orang-orang yang sangat membutuhkan pertolongan. Dan dari kita yang tentunya mungkin lebih bisa untuk berpikiran positif, lebih percaya diri, itu kita dapat memotivasi orang tersebut agar tertolong dan tidak rentan terhadap burnout, begitu. Mungkin ada pemateri lainnya yang ingin menambahkan? Gimana? Kak, tapi kalau misalnya orang itu yang mau dimotivasi itu dia orangnya ngeyel dan terus menyalahkan orang lain. Nah, kalau seperti itu bagaimana? Terima kasih. Gini ya, mungkin kalau dari segi psikolog, kalau udah mungkin dia susah untuk dinasihati, mungkin
dia punya rasa egois yang tinggi atau mungkin dia mempunyai persepsi yang menurut dia itu benar dan sebenarnya itu amat sangat negatif, itu mungkin, bisa terjadi gejala lain yang mungkin nggak cuman burnout gitu. Mungkin, di psikolog bisa terjadi sindrom apa, mungkin dia bisa depresi dan lain sebagainya, seperti itu. Oke, udah jelas. Terima kasih. Pertanyaan kedua yaitu lebih milih mengistirahatkan apa tadi, raga, badan, atau Pikiran yang pusing. pikiran yang pusing. Gini ya, kalau untuk lebih memilih yang mana ya, sebenarnya itu bukan sebuah pilihan, tapi tentunya ada satu yang perlu diutamakan. Yang paling penting itu raga. Karena kalau raga kita mungkin badannya sehat, dari kesehatannya baik, itu pasti dari pemikiran itu mengikuti, insting akan selalu positif. Tapi kalau dari segi badan kita mungkin kondisinya nggak baik, kita lemah, mungkin nggak enak badan, pasti itu akan memicu pemikiran-pemikiran yang negatif bakal masuk di dalam pemikiran kita. Seperti contoh mungkin kita demam gitu, itu pasti rasa semangat pun berkurang, rasa percaya diri pun berkurang. Mungkin ingin melakukan kegiatan yang lebih positif atau rutinitas yang seperti biasanya pun terganggu gitu loh. Jadi banyak hal-hal yang mungkin seharusnya nggak perlu dipikirkan tapi kita pikirkan gitu. Nah dari situ yang paling terpenting raganya dulu, baru sembuhin pikirannya gitu. Seperti itu. Mungkin kalau kurang jelas bisa ditanyakan lagi. Saya ingin izin menanggapi, Kak. Boleh? Boleh. Silakan. Jadi kan tadi Mbaknya milih raga yang sehat akan mengikuti pikiran yang kuat juga, ya? Iya. Kalau emang gitu, pernah nggak sih yang ngelihat kayak orang dead inside gitu atau ngerasain gitu, kayak contohnya dari banyaknya kasus bunuh diri kan depresi tapi di luar tampak bahagia, kayak Heath Ledger yang Joker atau Chester Bennington yang penyanyi Linkin Park. Kan mereka semua di luar tampak bahagia, bahkan mereka udah dalam puncak karirnya, ujung-ujungnya depresi dan bunuh diri sebagai faktor utama mereka. Berarti itu kan bukan kayak itu menandakan pikiran dan mental mereka yang lemah dibalik raga yang kuat. Gini ya, mungkin kan tadi kakaknya untuk ada pertanyaan kan pilihan kan, raga atau pikiran. Sesuatu yang mungkin memicu kegangguan ke raga itu kan berarti sesuatu yang bersifat medis. Tapi kalau sesuatu yang memicu ke depresi itu kan mental. Jadi itu beda Kak, untuk bagiannya beda. Dari diagnosisnya beda. Mental lebih ke psikolog. Kalau untuk raga itu kan seperti ya medis. Itu raga itu bisa kita ya seperti penyakit-penyakit yang mungkin medis bisa tangani gitu. Oh, oke. Siap. Mungkin ada yang kurang jelas. Karena mental itu ibaratnya nggak terlihat gitu loh. Kita nggak bisa kan, kayak medis pun nggak bisa mendeteksi itu orang depresi, orang itu nggak bahagia. Medis nggak bisa kan mendeteksi itu gitu loh. Apakah sama halnya kita itu kayak gitu? Apakah sama halnya kayak kita ngelihat orang kelelahan gak sih atau gimana? Mungkin. Gini deh, ya mungkin kayak contoh depresi itu kita bisa mungkin pelariannya ke hal negatif, contoh narkotika, alkohol dan lain sebagainya. Itu apakah mereka tampak kelelahan? Tidak kan? Justru mungkin seperti itu tuh orang-orang yang mungkin lebih ke ekstrovert gitu. Mereka yang ceria, pergaulannya sosialnya baik. Mereka justru orang-orang yang memakai seperti itu kan mereka kuat kan dalam melakukan rutinitasnya sehari-hari, bisa ngatur semua itu. Justru kayak orang yang normal seperti kita biasanya, mungkin kita sebenarnya nggak, pasti punya kelelahan yang kita berapa jam melakukan rutinitas itu udah ngerasa capek gitu loh. Tapi orang-orang seperti itu tuh mereka masih ngerasa have fun gitu melakukannya. Gitu.
Jadi tergantung kakaknya merasa kayak dari psikolog itu kan kita nggak bisa mendiagnosis, tapi kita cuma bisa menolong dan menyadarkan bahwa oke, saya terkena penyakit mental atau terkena penyakit medis. Seperti itu, Kak. Gitu. Ada yang kurang jelas? Izin terakhir. Iya. Contoh gini, kebanyakan terutama cowok dan kepada cowok aja, kayak misalnya kita sunat nih. Iya. Kan kita kesakitan kan ya? Iya. Cuma beberapa dari kita tuh pasti ada yang senang karena pada akhirnya kita lepas dari tanggung jawab bantu orang tua atau bisa tidur seharian, leha-leha. Itu kan gimana? Kan itu lebih ke apa ya? Apa yang kita upayakan itu bakal baik nggak sih buat kedepannya? Contoh deh, ya benar untuk sunat gitu. Untuk kedepannya kakak kan mendapatkan goals yang baik nih. Oh, aku berarti udah sunat, udah dewasa nih. Aku udah sunat berarti aku udah punya kayak mungkin kebebasan lebih. Mungkin orang tua udah nggak terlalu ngatur. Aku juga mungkin ngerasa dalam berhubungan ke lawan jenis aku udah pantas gitu loh. Tapi kalau untuk hal yang lain itu kan juga termasuk tindakan ya. Ada yang tindakan juga membuat kita bukan malah senang tapi sedih. Operasi gitu loh. Apakah operasi itu menyelesaikan? Itu kan juga enggak. Ya kalau operasinya gagal. Kita kan masih bertanya-tanya kan untuk hal tersebut. Gitu. Itu juga mungkin lebih rincinya itu juga masih ada pembagiannya gitu, Kak. Oke, ganti deh kalau sunat kayak gitu deh. Coba kalau contohnya COVID kayak gini deh. Berarti kan kita kayak kuliah nggak harus mandi, kuliah bisa di kamar atau di mana aja. Itu gimana tuh? Kayak ya kita nggak, ya begitulah. Intinya sakitnya yang tidak melihat ke depan gitu loh. Cuma lihat kayak masa sekarang pada saat sakit itu aja, kayak kita lagi sibuk-sibuknya kuliah tiba-tiba sakit. Ya kita senang bebas dari beban-beban kuliah atau tugas lainnya. Cuma raga kita ya mulai lemas gitu aja. Kalau itu bukan, menurut saya itu tuh kayak tergantung kembali lagi itu sama sangat yang kayak apa ya, mungkin yang tadi kakaknya kayak tanyakan gitu loh, memilih raga atau pemikiran gitu. Nah semakin emang sih kita enak nih kuliah daring, nggak mandi dan lain sebagainya gitu loh. Tapi kita juga punya tanggung jawab yang besar kan terhadap raga kita gitu loh. Kalau kita nggak benar-benar jaga, ya maka dari itu kita bisa terkena COVID dan lain sebagainya gitu loh. Nah dari situ di balik kita harus ngejaga raga kita juga harus ngejaga pemikiran kita gitu loh. Pemikiran yang positif, pemikiran yang selalu kita sadar gitu. Kita di sini nggak cuman jaga salah satu hal tersebut, tapi kita tuh perlu jaga imun. Tapi di sisi lain kita juga punya tanggung jawab untuk kuliah daring dan apa ya, maksudnya nggak cuman kayak kuliah terus kita cuman mikir enaknya nggak mandi dan sebagainya. Tapi di sisi lain kalau kita kuliah tapi misalnya kita masih tetap sering keluar dan sebagainya, itu pun ya kayak raga kita itu juga ancamannya kan, Kak. Seperti itu sih. Dan sebenarnya kalau untuk dijadikan patokan pilihan tuh sebenarnya nggak ada, tapi gimana cara kayak kita tuh membalancekan semuanya, ya benar-benar menjaga imun kita, raga kita, dan kita juga menanamkan pikiran kita yang lebih positif gitu. Harus seimbang menurut saya. Ujungnya pada akhirnya ini subjektif ya, nggak bisa ada patokan tertentu harus apa gitu mungkin. Iya sih, pada intinya dasarnya tuh kalau untuk kesehatan itu sebenarnya nggak ada pilihan. Cuman membalancekan dan mungkin dari kakaknya bisa mengatur mana yang harus diutamakan dulu gitu aja. Tapi untuk kewajibannya menurut saya nggak ada pilihan dan itu emang perlu banget semuanya untuk dilakukan. Mungkin ada tambahan dari pemateri lain untuk menjawab atau kurang jelas? Oke, sudah jelas. Terima kasih. Terima kasih. Pertanyaan yang terakhir dari Atika Fahira. Bagaimana cara mengatasi burnout akibat kuliah daring
tapi tidak ada support system-nya. Silakan dijawab para pemateri. Iya, aku mau bantu menjawab. Menurut aku, bagaimana cara Aku mau mengatasi menjawab, gejala burnout kalau yang misalnya dirasakan kuliah daring, tapi kita tidak punya support system yang baik. Menurut saya, nggak mungkin kita tidak punya support system yang baik. Misal pun kita merasa orang tua kita tidak terlalu mensupport kita, pasti kita mempunyai teman-teman kita yang menyemangati kita juga. Selain itu, kalau masih merasa tidak mempunyai itu, kita bisa melakukan hal-hal yang lebih positif. Misalnya hobi kita dengerin lagu atau menonton film, agar kita tidak selalu jenuh ketika merasakan kuliah daring tersebut. Itu menurut saya. Terima kasih. Apakah ada tambahan dari pemateri? Oke, kalau nggak ada tambahan lagi, masuk ke sesi foto bersama. Jadi tolong nyalain kameranya buat foto bersama. Yuk. Ayo. Ki, mungkin nggak dipresentasiin dulu kali, Ki? Dimatikan gitu ya? Ini udah nyalain kamera semua belum sih? Kok di aku belum ya? Mulai ya. 1, 2, 3. Oke. Udah. Cukup sekian pelatihan pada malam hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, sebelum keluar mohon isi ya itu link post testnya. Oke? Sudah, Kak. Beda Terima loh kasih sama banyak tes. semuanya. Terima kasih ya guys buat partisipasinya, buat malam ini, buat waktunya. Sama-sama kakak-kakak cantik. Dan mungkin untuk hadiahnya menunggu ya dari pemateri-pemateri kita. Nanti kita bakal mungkin minta nomor rekening atau Kak. Mantul. Ya udah. Terima kasih. Boleh meninggalkan ya guys. room.
Makasih ya. Sama-sama, Kak.